Oke, hari ini saya bicara soal tetangga nih. Dan bukan cuma lebaran doang. Bagaimana caranya kita beretika bertetangga? Baik, ada satu dalil yang sangat populer diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di mana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Coba, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, pelanggaran terhadap ini negasi. Begini kalimatnya biar gampang, biar kita gampang ngerti. Kalau lo bener-bener rumah lo deket, lo mesti buktiin. Nah itu. Kalau lo benar-benar laki-laki, kalau penakut dan seterusnya. Nah Rasulullah bermakna demikian. Kalau lo benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyuhtarim jaruh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu, maka muliakanlah tetanggamu. Saudara, konsekuensinya bila tidak menghormati, nggak beriman, iya. Wah berat banget. Serius, Anda ngomong di depan seluruh pemirsa dan di seluruh Indonesia. Kalau ini diviralkan seluruh Indonesia, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Karena di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, sampai 3 kali. Rasulullah ngomong sekali juga cukup. Sampai dalam hadisnya Rasulullah, wallahi, Nabi Muhammad bersumpah demi Allah. Rasulullah nggak bersumpah juga udah cukup, karena Rasulullah nggak pernah ingkar janji. Siapa pemimpin yang pernah ingkar janji? Orang lain. Tapi Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Oke, yang penting Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sallallahu alaihi wasallam itu bilang, tidak beriman demi Allah. Siapa ya Rasulullah? Dia yang kenyang sementara tetangganya lapar. Dengerin semua yang di sini. Lu jangan main handphone aja, dengerin ini. Sama juga gue ceramah di depan umum, sama di depan lu juga. Iya, dengerin nih. Tidak beriman siapa yang kenyang sementara tetangganya lapar. Artinya, ini ya Allah, saya berlindung kepada Allah dari sifat sombong dan takabur. Kemarin ada seorang dermawan yang peduli sama para ustadz, para dai, para penceramah. Saya dikasih 2 karung beras, 1 karungnya 100 kg. Ya, 2 karung. Katanya donatur dermawan ini bilang begini, Ustadz, ini buat Ustadz jaga-jaga, biar Ustadz nggak pusing, nggak bingung buat keluarga. Yang penting dapur tetap ngebul. Aneh kasih beras, tinggal kasih kerupuk sama kecap dah. Jadi dah makan, dia bilang begitu. Tapi ya Allah, ya Rabb, saya minta maaf kepada seluruh pemirsa, seolah-olah saya riya atau sombong. Dulu saya berani. Sumpah, nggak ada sedikit pun rasa itu. Cuma yang saya mau bilang adalah, gua belah-belah itu beras. Belah-belah, pusing dong, potek-potek. Maksudnya gua racik jadi 2 kilo. Jadi sekarung yang tadinya 100 kilo, gua bikin 2 kilo jadi 50 kantong. Bagi-bagi sama tetangga. Kenapa? Karena saya takut kena hadis tadi. Kalau ada tetangga yang lapar, nggak beriman kata Rasulullah SAW. Pemirsa, permisi sisa. Lihat ya, tetangga kata Rasulullah, mau orangnya Islam kayak Kristen kayak Hindu kayak Buddha kayak Protestan kayak Konghucu kayak terserah. Kalau dia tetanggamu dan dia lapar dan kau kenyang, wajib kau berikan padanya. Oh iya pemirsa, nanti kita bicara soal bagaimana kalau tetangga yang nyebelin. Saya masih lanjutin lagi hadis tadi, ya. Nggak pakai dibedain kata Rasulullah. Mau apapun agamanya, kayak sukunya, kayak mau Cina, mau India, mau Arab, mau Batak, mau Sunda, mau apapun, selama di tetanggamu wajib kau perhatikan. Di situ letak Bhinneka Tunggal Ikanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, itulah cara beretika. Lu baru datang nih, bawa durian banyak, sampai berapa puluh, turunnya dari mobil. Tetangga lu lihat, lu makan. Ya Allah, durian lo bisa kulitnya kemakan. Bisa kulitnya kemakan, bisa bijinya keselak. Kenapa? Nggak berkah. Lu bagi yang kelihatan. Aduh Ustadz, saya cuma 1 butir Ustadz belinya. Iya jangan kelihatan. Ini cuma 1, diteng-teng. Wangi ya, Be? Sampai dia bilang gitu, Assalamualaikum. Sampai disuruh wangi-wangiin. Tetangga, ya Allah.
Nah begitulah, beli kulkas, turun ini di ujung gang, gak bisa depan rumahnya. Biar tetangganya lihat, lo bener-bener lo, nyebelin banget lo beneran. Beneran, beli mobil, klaksonnya tin, ya orang, lah iluh, ini mah tetangga sama dia. Ntar kita bahas, bagaimana menghadapi tetangga yang kayak begitu. Untuk hal ini, etika bertetangga kami cukupkan. Yang penting, lu pakai apa, tetangga lu mesti perhatiin. Lu makan apa, tetangga lu juga mesti perhatiin dan nyobain. Kalau enggak, diam-diam aja dah. Jangan ada yang kelihatan. Itulah cara dipesan oleh Rasulullah untuk keharmonisan. Masya Allah, selalu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bicara soal gimana kalau ada tetangga kita tuh nyebelin banget. Oke, saya mau kasih ilustrasi. Rumah di mana? Cinere. Oke, misal rumah di Cinere di Jalan Bembem. Jalan ke Bembem nomor 5. Di nomor 3 dekat rumah lo itu tetangga lo baik banget. Kalau lebaran itu ngunjungin duluan. Kalau bulan puasa ngasih buka puasa. Kalau dia berangkat ke luar negeri pulangnya juga nitipin macem-macem deh, walau cuman gantungan kunci cuman tempelan kulkas, tapi kan yang penting bawain oleh-oleh. Tetangga lo nomor 3, nomor berapa? 3. Tetangga lo nomor 10, ya ampun, ngucap salam lu dicuekin. Coba nomor 10 ini nyebelin banget ya. Kalau ada yang pas nomor 10 nyebelin, saya minta maaf ya. Nomor 10 nyebelin banget. Udah mau cerewet itu, kalau umpamanya dia bikin perayaan, itu mobil sampai parkir depan rumah kita. Nah, itu yang gue maksud. Mudah-mudahan ini dia nonton acara ini. Kalau dia bikin acara arisan lah, apalah, itu benar-benar mobil sampai parkir depan rumah kita. Terus mending kalau dia permisi, kita nengok, kita datang aja dia melengos. Pernah satu ketika dia bikin acara kayak pakai pelaminan, kuade, bukan kawinan, ya. Kita tetangga nggak diajak, nggak dibilangin, nggak diundang, sementara orang lain pada datang. Bagaimana sikap kita sebagai muslim yang baik apabila punya tetangga yang begitu? Bahkan faktanya adalah, saya mau kasih sedikit kisah nyata. Sebelah rumah saya namanya Pak Robert, juga orang Katolik, dan dia suka bikin kebaktian di rumahnya. Apa yang mesti kita lakukan? Teman-teman sekalian, Muslim TV dimanapun Anda berada, saya bersumpah ya, pada waktu tetangga saya ini bikin kebaktian, saya buka halaman saya yang kebetulan alhamdulillah rumah gue cukup luas halamannya. Saya bilang sama dia, Pak Robert, kalau umpamanya kurang silahkan tamunya parkir di halaman rumah saya. Bahkan dia kebaktian, urusan tetangga mah gak ada urusan agama, lu mesti hormatin dia. Jangan sampai parkir di jalanan, akhirnya bikin macet. Yang motor-motor masukin aja ke rumah saya. Saya bilang begitu. Ya, saya bilang begitu. Nah, jadi apa tujuan saya ngomong seperti ini di depan forum? Kita ini berbineka tunggal ika. Lalu yang nyebelin tadi, sekarang saya tanya, ya, jawab ya. Kalau Lebaran yang lo kunjungin pertama rumah nomor 3 yang baik, sopan, apa rumah nomor 10 yang nyebelin, yang pernah lo kasih makanan dia kasih orang lain, yang kalau wah lo salam nggak dijawab, lo mau kunjungin nomor 3 atau nomor 10? Nomor 3 lah. Nah, yang normal dan wajar nomor 3, tetapi itu tidak ada kebaikannya. Lo kok begitu? Ya impas. Dia baik sama lo baik sama dia. Itu impas. Dalam Islam, ya, bahkan dalam ajaran agama lain juga katanya kan kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Maksudnya begitu tabok, dia tabok lagi, nggak begitu. Maksudnya kalau orang berbuat jahat kita tetap berbuat baik padanya. Nah, dalam Islam juga demikian. Justru kata Nabi, silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang kepada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau teman kita tadi ya, dia berkunjung ke rumah nomor 3, itu namanya BEP. BEP tahu nggak? Weh, tahu nggak BEP? Kagak, break even point. Wah, elah. Break even point itu impas. Lo berbuat baik sama dia berbuat baik sama lo, ya impas. Tapi yang hebat itu adalah ada orang jahat sama lo, tapi lo tetap berbuat baik padanya.
Jadi kalau tetangga yang nyebelin bagaimana? Lebih dekat sama dia, kasih dia makanan atau apapun lebih dulu sebelum yang nomor 3. Lah, nggak terbalik. Dalam Islam memang begitu, saudara. Anda wajib tetap berbuat baik. Ketika ada orang yang fitnah Anda, itu peluang dari Allah untuk memanjangkan umurmu dan menambah rezekimu dan mempersehat tubuhmu. Kok begitu? Memang dalilnya begitu. Siapa yang mau dipanjangkan umur, siapa yang mau dimudahkan rezeki, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim itu menyambung tali kasih sayang. Namanya menyambung, putus dulu. Betul kan ibu ngomong? Nyambung kan putus dulu. Jadi ketika ada orang fitnah Anda bilang begini, yes. Kenapa? Peluang buat tambah rezeki dan panjang umur. Ketika ada dibully, difitnah, ya apapun, baik sama tetangga, gak apa-apa. Kenapa? Karena demi Allah, saudaraku, itu peluang dari Allah untuk memanjangkan umurmu dan menambah rezekimu. Nabi gak bakal salah kalau ngomong. Rasulullah SAW kalau bicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa, saudara? Artinya apapun yang Nabi katakan itu pasti wahyu. Jadi sebenarnya itu Allah yang akan memanjangkan umurmu dan menambah rezekimu ketika kau tetap berbuat baik dengan tetangga yang nyebelin, dengan saudara yang memutusin, dengan siapa lagi, lingkungan yang kadang-kadang tidak orangin, kalau kata orang Betawi, tidak orangin lo. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada pilihan lain selain berbuat baik. Tapi dia jahat, justru dia jahat, dia berbuat baik padanya. Dia baik, gue juga baik, itu impas sekali. Nah teman-teman sekalian, akhirnya saya mau menyampaikan pesan terakhir buat teman-teman sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in fasatum falaha. Kalau kau berbuat baik, itu pasti akan kembali kepadamu, kagak ke orang lain. Tetaplah berbuat baik walaupun tetangga nyebelin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.